Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Di video kali ini masih berkisah tentang drama Copy Prince. Namun sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, like, dan komen. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Mendengar perkataan Neng, Cecep mendapatkan sebuah ide untuk bisa menggagalkan setiap kencan buta yang telah disusun oleh neneknya. Memperhatikan Neng dengan seksama, Cecep yang mengira Neng adalah seorang pria, langsung menawari Neng untuk menjadi pacarnya. Sebuah pekerjaan untuk menjadi pacar pura-pura. Dan nantinya Neng akan mendapatkan upah dari setiap aksinya. Mendengar dapat bayaran, Neng pun setuju. Namun terlebih dahulu, Cecep harus meminta maaf atas penghinaan terhadap orang tuanya. Cecep pun langsung menyetujuinya. Dia pun meminta maaf pada Neng atas penghinaan terhadap orang tuanya. Mendapatkan uang muka untuk pekerjaan barunya, Neng pun tentu senang. Dia pun langsung pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada ibunya. Menerima uang tersebut, ibunya sangat terharu. Namun, uang tersebut belum cukup untuk menggantikan cincin yang hilang. Mereka pun berencana untuk menggunakan sisa uang simpanan untuk sekolah entin. Di tempat yang berbeda, Henny mendatangi rumah Supri. Pada Supri, Henny menceritakan bahwa ia telah putus dengan pacarnya. Dan ia ingin meminta maaf dan memulai kembali hubungan dengan Supri. Awalnya Supri sok jual mahal. Ia berlalu begitu saja meninggalkan Henny di depan rumahnya. Namun perasaan untuk Henny masih ada di dalam hatinya. Dia pun melangkah keluar untuk menemui Henny. Menarik wanita tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan terjadilah adegan kadal kawin antara Henny dengan Supri pada malam itu. Hingga keesokan paginya, Henny yang mengira sudah dimaafkan oleh Supri mendapatkan kenyataan pahit. Ternyata ini adalah cara pembalasan yang dilakukan oleh Supri untuk membalas rasa sakit hatinya terhadap Henny yang telah meninggalkannya 3 tahun lalu. Supri pun meminta Henny untuk pergi meninggalkannya. Dengan perasaan kecewa melihat Supri sudah berubah, Henny pun pergi meninggalkan Supri. Di tempat yang berbeda, Neng sudah bersiap untuk tugas pertamanya. Namun, Neng yang pergi menggunakan bus menuju tempat yang telah ditentukan oleh Cecep harus salah turun stasiun. Sehingga membuat Neng harus berlari menuju tempat yang dimaksud. Di tempat yang berbeda, Cecep yang sudah menunggu lama sedang marah-marah karena Neng belum datang juga. Sambil menelpon Neng, dia menggerutu, mengira Neng akan menipunya. Hingga tak lama kemudian, Neng yang sambil berlari berteriak memanggil namanya. Melihat Neng yang datang dengan pakaian lusuh, Cecep pun langsung mengajak Neng ke sebuah departemen store. Segala jenis pakaian formal pria telah dicoba oleh Neng. Hingga Cecep menemukan satu style yang cocok untuk Neng dibawa ke tempat kencan buta. Dan mereka pun langsung beraksi, berakting seolah-olah mereka pacar sungguhan. Membuat pasangan kencan buta Cecep marah-marah. Bahkan ada yang sampai memukul Cecep hingga babak belur. Berita tentang Cecep yang mencium seorang pria di acara kencan buta sudah sampai ke telinga neneknya. Namun sang nenek yang mengetahui seperti apa cucunya, mengetahui ini adalah akal bulus dari Cecep untuk menghindari kencan buta. Dia pun terus mencari gadis-gadis untuk dipertemukan dengan Cecep.
Namun siasat yang telah disusun oleh Cecep sangatlah jitu, mampu mengusir setiap gadis-gadis yang akan dipertemukan dengannya. Rasa senang itu membuatnya tanpa sadar mencium bibir Neng. Mendapat ciuman itu, Neng yang jijik langsung pergi meninggalkan Cecep seorang diri. Di tempat lain, ibu Cecep sangat khawatir karena gosip tentang anaknya sudah tersebar bahwa anaknya adalah seorang gay. Namun sang nenek tak pernah khawatir karena dia sudah menemukan cara untuk bisa menaklukkan Cecep dan akal bulusnya. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Cecep pun mengajak Neng untuk makan bersama. Dan saat makan itu, tanpa sadar, Cecep menenggak minuman keras yang membuatnya mabuk, pingsan, tak sadarkan diri. Dengan bersusah payah, Neng menggendong Cecep dan mengantarnya pulang ke apartemen Cecep. Sesampainya mereka di depan pintu, Neng tidak menemukan kunci apartemen milik Cecep. Dengan terpaksa, Neng harus menggendong Cecep lagi dan menempatkannya di tempat olahraga taekwondo miliknya. Keesokan paginya saat Cecep terbangun, dia sudah menjadi bahan permainan dari anak didik Neng. Melihat Neng yang sangat bekerja keras dan bertolak belakang dengan dirinya yang masih ingin main-main, membuat Cecep tersadar dan ingat akan perkataan neneknya. Sebelum pergi meninggalkan tempat Neng, Cecep pun memberikan sebuah jam tangan mahal sebagai hadiah atas kerja keras Neng. Di tempat lain, Supri sedang melamun, membayangkan masa-masa bahagianya dulu bersama Henny. Kenangan-kenangan itu membuat Supri tersadar bahwa dia masih sangat mencintai Henny. Dia pun langsung pergi menuju kediaman Henny. Di hadapan Henny, Supri menumpahkan segala perasaannya yang patah dan hancur setelah ditinggal pergi oleh Henny. Mendengar ucapan Supri, Henny yang merasa bersalah langsung mengeluarkan jurusnya, memeluk Supri dari belakang. Apakah mereka akan balikan? Di tempat lain, kabar tidak menyenangkan datang pada Neng dan Cecep. Pada Neng, dia mendapatkan kabar bahwa pemilik taekwondo pergi begitu saja meninggalkan tempat itu tanpa membayar gaji Neng. Sedangkan pada Cecep, dia kedatangan neneknya. Neneknya langsung mengajak pergi Cecep ke sebuah tempat, sebuah kafe yang dikelola oleh Pahong. Neneknya pun memperkenalkan Cecep pada Pahong yang nanti akan menjadi gurunya. Neneknya memerintahkan Cecep untuk mengelola kafe busuk tersebut menjadi untung 3 kali lipat dari modal yang akan diberikan neneknya dalam waktu 3 bulan. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang setia menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya. Bye.